Berbuka puasa setelah seharian menahan lapar dan dahaga terkadang membuat orang kalap memakan apa saja. Tidak jarang sesaat setelah berbuka, perut terasa sakit karena tidak cocok dengan jenis makanan tertentu. Untuk menghindarinya, Anda perlu mengetahui makanan apa saja yang sebaiknya dihindari saat berbuka puasa agar pencernaan tidak terganggu. Lalu benarkah mengkonsumsi buah dapat mengganggu pencernaan? Temukan jawabannya dalam kombinasi makanan yang harus dihindari saat berbuka versi on the spot. Meski keduanya diketahui baik untuk tubuh, namun paduan kurma dan susu justru dapat mengganggu dan mempengaruhi sistem pencernaan. Diketahui, jika memakan kurma bersamaan dengan susu, bisa memicu asam lambung. Jika Anda penggemar paduan kurma dan susu, ada baiknya memastikan kurma telah dalam kondisi sangat matang. Berbuka bersama, tidak jarang ditemui buah sebagai pencuci mulut. Meski memiliki zat gizi yang baik untuk tubuh, namun buah bisa mengganggu sistem pencernaan Anda, apalagi jika buah yang dipilih mengandung asam. Saat kandungan gula pada makanan sedang dalam proses dicerna, namun karena campuran protein dan lemak akan menetap dalam waktu lama, dapat menyebabkan proses fermentasi lebih lama dan perut akan terasa sakit. Saat berbuka puasa, menggabungkan daging dan makanan laut memang tidak baik dilakukan dalam satu kali makan. Sebagai aturan umum, tubuh manusia hanya membutuhkan satu protein yang terkonsentrasi per makanan. Jika ada lebih dari satu, maka dapat menyebabkan komplikasi gastrointestinal, terutama dalam jangka panjang. Dengan menggabungkan daging dan makanan laut, kombinasi keju dan kacang-kacangan juga bukan ide yang baik. Perpaduan kacang-kacangan dan keju membuat perut bekerja ekstra keras setidaknya dalam waktu 8 jam. Ini juga bisa mempengaruhi mood Anda. Dibanding digabungkan dengan keju, ada baiknya mengkombinasikan kacang-kacangan dengan buah karena menghindari adanya dua kekuatan asupan gizi dalam sekali makan. Rasa asam pada jeruk berpadu dengan susu yang kental bukanlah ide baik untuk dikonsumsi saat berbuka puasa. Paduan keduanya akan membentuk sebuah zat lendir dalam tubuh hingga menimbulkan rasa mual, peradangan, dan bau mulut. Kadar garam berlebih dapat memicu tekanan darah tinggi, batu ginjal, sakit kepala, otot jantung membesar, dan gagal jantung. Sedangkan efek jangka panjang dapat dirasakan langsung di hari berikutnya Anda berpuasa. Retensi akumulasi cairan membuat perut terasa kembung, mudah haus, hingga rasa lapar yang timbul lebih cepat. Tidak disarankan untuk dicampur dengan karbohidrat berupa tepung. Sejumlah penelitian tidak menganjurkan penggabungan karbohidrat dan asam, termasuk yang berasal dari saus atau pasta, terutama saat kondisi perut kosong.
pasta atau pizza yang dipanggang dengan sayuran, atau samosa dengan bayam sebagai gantinya. Untuk membantu mengatasi sakit perut dan peningkatan gas, ada baiknya menambahkan kayu manis dan kapulaga atau mengkonsumsi minuman hangat saat berbuka puasa. Madu memang baik untuk kesehatan, namun fungsinya akan berbeda jika sudah dipanaskan. Ada baiknya hindari memanaskan madu karena kandungan gula bukan lagi berefek menyembuhkan dan menyehatkan, tetapi berubah menjadi kandungan gula biasa. Menggabungkan protein dan pati yang terkandung pada tepung dalam satu jenis makanan akan menghambat proses pencernaan. Kedua jenis makanan membutuhkan tingkat keasaman tertentu untuk dicerna oleh tubuh. Sebaiknya saat berbuka, ada makanan yang mengandung protein dari sayuran, mentah atau dimasak, untuk menghindari lonjakan insulin hingga menyebabkan rasa mudah lelah dan efek lain seperti mudah merasa lapar. Pemirsa, itulah kombinasi makanan yang harus dihindari saat berbuka puasa versi on the spot. Sudah menemukan jawabannya kan?